Nah, jadi untuk siswa yang pertama, kalau dari yang soal latihan bukannya itu tentang sistem persamaan linear. Nah, di sistem persamaan linear itu sebenarnya ada banyak cara buat nyari solusinya. Solusi dari SPL itu sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu ada solusi tunggal, yang kedua itu ada solusi tak hingga banyak, kemudian yang ketiga tidak memiliki solusi. Nah, di soal nomor satu ini diketahui sistem persamaan linearnya itu 3A plus 6B min 5C sama dengan 0, kemudian A plus B plus 2C sama dengan 9, kemudian 2A plus 4B min 3C sama dengan 1. Nah, di sini kita disuruh menentukan solusi dari SPL menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Nah, untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear ini, kita harus bikin OBE-nya itu hingga baris echelon tereduksi. Nah, baris echelon tereduksi ini apa? Baris echelon tereduksi ini angka atau elemen di atas dan di bawah satu utama itu harus bernilai 0 semua. Langkah pertama yang harus dibuat dalam melakukan OBE itu kita buat dulu matriks yang diperbesarnya. Nah, di sini kan ada 3A plus 6B min 5C. Jadi di sini ditulisnya 3, 6, min 5 karena itu 5-nya posisinya negatif. Kemudian ditulis semuanya kayak gitu, terus disusun ABC sama dengan 0,91. Setelah itu untuk mempermudah OBE-nya kita susun seperti ini. Jadi penentuan kita hilang dulu. Jadi 3, 6, 5, 0, 9, 1 ini merupakan hasilnya. Jadi hasilnya itu dipisah dengan garis seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah melakukan OBE. Langkah pertama dari melakukan OBE itu kita nyari satu utamanya dulu. Nah, satu utama ini biasanya di kolom pertama baris pertama. Di kolom terdapat satu di baris itu. Jadi dia lebih memudahkan, kita cuma jadi tinggal ditukar barisnya aja. Yang awalnya 3, 6, min 5 itu ada di baris pertama, ditukar ke baris kedua. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah mencari satu utama itu, kita menjadikan angka di bawah satu utama itu menjadi 0. Caranya misalnya di bawah angka 1 kan ada angka 3. Caranya kita untuk mengubahnya jadi 0 itu. Jadi ini adalah utamanya itu. Nah, satu utamanya ada di baris pertama dari B1 plus B2 ini baris mana yang diubah sama dengan yang diubah baris 1 plus 3. Kemudian dapat hasilnya. Kemudian setelah nyari satu utama di kolom yang kedua. Nah, di sini kan di baris kedua yang bernilai itu kan ada angka 3. Nah, kita akan menjadikan si angka 3 ini sebagai satu utama. Nah, berapa dibagi yang kalau dikali 3 itu hasilnya 1. Kan di sini 1/3 kan. Jadi kita pakai 1/3 B2 karena mengubah dan setelah itu sama cara seperti tadi, setelah ketemu satu utamanya kita melakukan jadikan satu utama itu 0 sampai kita dapat satu utama yang ketiga. Nah, untuk sampai tahap ini itu udah menjadi echelon saja tapi belum tereduksi. Nah, untuk nyari yang tereduksi itu kita harus menjadikan elemen di atas dan di bawah satu utama ini menjadi 0 semua.
3 sama 2 itu kita jadikan 0 semua dulu. Nah, kalau udah jadi semuanya reduksi, paparkan lagi kepada bentuk alamatnya di Excel seperti ini kan. Kemudian hasilnya itu adalah 1, 2, 3. Nah, karena dari hasil OBE itu kita sudah tahu bahwa nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, nilai C itu sama dengan 3. Nah, karena dia memiliki nilai tunggal atau sama-sama itu, jadi dia memiliki solusi. Ada yang mau ditanyain? Tadi suara agak putus-putus sih. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau bertanya nggak? Atau yang tadi kan ada sempat putus-putus, ada nggak ngerti? Tanyanya apa? Atau yang kurang jelas mungkin? Aman ya itu ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, sok aja langsung ditanya gitu apa. Atau ada modul gitu kurang paham di 1-2 bagian aja. Ya nggak apa-apa. Ada nih ya. Ya, jadi lanjut ke nomor selanjutnya. Buat nomor selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja, nanti kalau misalnya kurang jelas atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nomor 2 ada soal misalkan vektor A, vektor B, dan vektor C merupakan vektor-vektor di ruang dimensi 3 yang dimana vektor A yaitu 2, 1, min 8 dan vektor B memiliki nilai 9, 6, 6 serta vektor C memiliki nilai 7, min 3, 1 dan soalnya yaitu tentukan yang A dalam kurung 5A min 9C dikurangi 2B plus A. Yang kedua, panjang C dikurangi B. Nah, kalau misalkan ada kayak gini, kita masuk yang A dulu ya. Kalau misalkan ada yang kayak gini, langsung aja dimasukin angkanya ke rumus. Jadi 5 dikali vektor yang A tadi 2, 1, min 8 terus dikurangi 9 dikali vektor C 7, min 3, 1 dikurangi buka kurung 2 dikali vektor B 9, 6, 6 ditambah vektor A 2, 1, min 8. Nah, lalu dihitung 5 kali 2 yaitu 10, 5 kali 1 5, 5 kali min 8 min 40 dikurangi 9 dikali 7 yaitu 63, 9 dikali min 3 yaitu min 27 dan 9 dikali 1 9. Lalu dikurangi 2 dikali 9 yaitu 18, 2 dikali 6 yaitu 12, 2 dikali 6 12 ditambah 2, 1, min 8. Nah, dari sini kita sudah punya vektor kanan dan vektor kiri yaitu hasilnya 10 kurangi 63 yaitu min 53 dan 5 dikurangi min 27 yaitu 32 min 40 dikurangi 9 yaitu min 49 dikurangi 18 ditambah 2 yaitu 20, 12 ditambah 1 yaitu 13 dan 12 ditambah 8 yaitu 20. Nah, lalu min 53 dikurangi 20 hasilnya min 73, 32 dikurangi 13 hasilnya 19 dan min 49 dikurangi 20 hasilnya min 69. Nah, dari sini kita punya hasilnya dari 5A min 9C dikurangi 2B plus A yaitu hasilnya
min 73, 19, dan min 69. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada. Lalu masuk soal yang kedua. Panjang dari C dikurangi B. Sama aja kayak panjang C dikurangi panjang B. Nah, kalau ada kayak gini itu, kamu ngurangin dulu vektor yang ditanyain. Kayak gini nih, misalkan ini kan C min B. Nah, kamu ngurangin vektor C dikurangin vektor B. Udah kan? Vektor C itu di sini ada 7 min 31 dikurangi vektor B itu ada 9, 6, 6. Nah, dikurangin 7 dikurangi 9 yaitu min 2. Min 3 dikurangi 6 yaitu min 9, dan 1 dikurangi 1 dikurangi 6 yaitu min 5. Nah, udah kayak gini, kita cari panjang dari min 2, min 9, min 15. Itu kenapa? Nah, rumusnya itu unsur pertama dikuadratin ditambah unsur kedua dikuadratin ditambah unsur ketiga dikuadratin lalu diakar. Nah, paham? Nah, dari sini kita bisa diketahui min 2 kuadrat ditambah min 9 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Nah, di sini ada hasilnya yaitu min 2 kuadrat min 2 kuadrat hasilnya 4, min 9 kuadrat yaitu 81, dan min 5 kuadrat yaitu 25. 4 ditambah 81 ditambah 25 itu hasilnya 130. 130 dikuadratin, udah deh selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke. Sekian dari nomor 2. Terima kasih. Tolong bukain nomor 3 sih. Kenapa? Tolong bukain nomor 3. Kak pengen nanya yang soal pertama Kak, yang OBE. Oh, itu fair ya sih. OBE punya murid OBE Iya. si Dewi. itu ya, si Pertama, Dewi ya. Dia yang satu dia. OBE itu Kak, yang BB itu yang baris itu, bedain baris sama yang kolom gimana Kak? Oh, oke, itu bisa. Saudara Kak. Kelihatan nggak? Gimana, kelihatan nggak? Agak jam lagi Bang, dikit Bang. Nah ya. Bedain mana tadi baris sama kolom? Iya Bang, itu kan yang pertama tuh OBE itu ada B2 ke B1 itu ditukarkan. Oh, ini kan B itu kan baris ya. Iya. Kita kan tadi mau nyari satu utamanya dulu nih. Kita daripada kita malis kalau atau ditambah-tambahin, kita cari aja yang udah ada angka satunya di depan. Kita lihat ya, lihatnya kursor kelihatan nggak? Atau enggak? Tulisannya mana Bang? Enggak ada ya, benar-benar. Kayaknya sih nggak share itu. Kita. Kursor nggak ada sumpah. Ya udah Bang, nyantui aja. Ya, yang di bawah
yang bawah B kan nih ada 3 sama 1 sama 2 tuh, ya kan? Ya ditukar ke atas kan bang? Itu kan kolom kan, kalau ke bawah itu kolom kan, lihatnya. Iya. Kalau kanan baris, nah baris pertama itu 3, 6 sama 5 tuh. Iya. Baris kedua 1 sama 2. Nah kita lihat tuh dari kolom pertama udah ada 3, 1 sama 2. Nah kita mau dibikin kolom yang paling kiri itu tuh yang 3 sama 2 tuh yang di atas itu angka 1 kan, soalnya mau jadi 1 utama. Iya. Ya udah, daripada kita ribet-ribet kan hitung lagi, mendingan ditukar aja tuh, tukaran tempat yang baris pertama sama baris kedua. Nah jadi kan nanti kan yang atasnya jadi 1, 1, 2, yang di bawah jadi 3, 6, 5 kan. Iya. Jadi 1 utama yang di kolom pertama udah ketemu tuh, jadinya 1, 3 sama 2. Apalagi? Udah sih bang. Oh mantap. Lanjut ya. Udah. Ini nomor 3 ya sekalian. Oh iya. Silakan, Eno. Sebelumnya suaranya kedengeran nggak? Dengar nggak? Kedengar kak? Oke, di sini kita bahas tentang kombinasi linear dari vektor. Jadi soalnya misalkan vektor A itu 1 min 1 3 dan vektor B 2 4 0 adalah vektor-vektor di linear 3. Ya ditanya apakah vektor P 1 5 6 linear. Nah yang penting diingat adalah konsep dari kombinasi linear itu. Nah kombinasi linear itu konsepnya di mana vektor U itu sama dengan vektor yang diketahui dengan suatu skalar. Oke. Ini ya. Nah di sini kita nulis konsepnya dulu. Berarti vektor P sama dengan skalar dikali vektor A ditambah vektor B dikali skalar yang kedua. Nah ini tulis aja tuh kan skalar yang pertama vektor A yang diketahui 1 min 1 3. Skalar yang kedua dikali dengan vektor P hasilnya 150. Tahu itu menjadi yang dibagi. Nah terus ini sebenarnya bisa pakai cara OBE, cuman untuk lebih tepatnya dipakai cara substitusi. Jadi 1 dikali K1. K1 itu persamaannya 3 persamaan. Jadi persamaan yang pertama itu 1 dikali K1 plus 2 dikali K2 jadi 2K2 sama dengan hasilnya yang kanan. Berikutnya bawah persamaan yang kedua min 1 dikali K1 berarti min 1 plus 4 kali K2 plus K2 dikali K1 3K1 plus 0 kali K2 0 sama dengan 6. Lalu dari persamaan kita dapat ya K1 sama dengan 6, K1 nya sama dengan 2. Lalu ke persamaan yang pertama, nilai K1 nya ke nilai K1 ke 2 dapat 4 sama dengan 5. Kak agak pelanan kak, putus-putus soalnya. Oh iya. Oke. Nah, jadi kan nilai K1-nya udah dapet tuh, sama dengan 2. Nah, disubstitusi ke persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang pertama K1 plus 2K2 sama dengan 1. Nah, K1 kan udah dapet 2. Nah, berarti 2 plus 2K2 sama dengan 1. Berarti 2K2 sama dengan 2-nya dikali itu 4 sama dengan setengah. Berdasarkan bentuk dari kombinasi linear itu jadi lihat yang vektor-vektor yang di atas. Berarti kalau vektor kali itu dikali skalar. Terus yang vektor B-nya ada 240 dikali skalar yang kedua yaitu K2 sama dengan vektor P-nya itu 1 min 6. Nah, sekarang kan kita mau ngecek apakah kalau misalnya vektor linear kombinasi linear itu kan kali sama antara vektor P dengan vektor A.
4. Nah, lalu K1 sama K2-nya kan udah dapet tuh. K1-nya 2, K2-nya di tengah. Kaliin aja, jadi 1 min 1, 3. Kaliin K1-nya 2. Plus vektor B 240. Kaliin 1 lagi. Nah, sama dengan 156. Lalu dikaliin tuh. 1 kali 2, min 1 kali 2, min 2. Plus 240 dikaliin di tengah, dapatnya sama dengan 156. Nah, lalu dijumlahin 2 plus 1 berarti min 2 plus min 2 min 4, 6 plus 0 6. Sama nggak sama 156? Oh nggak benar. Oh ya kan vektor P kan merupakan kombinasi dari vektor A dan B. Ada pertanyaan nggak? Agak putus-putus sih, no. Coba ada yang mau diulang itu tadi, ada yang gak dengar atau gimana? Ya sok aja kalau ada yang nanya. Kursornya gimana sih? Cara mungkin kursor tuh hilang deh. Gimana, Van? Enggak, kursornya hilang. Jadi mau nunjukin agak susah. Gimana, ada yang nanya nggak? Yang nanya tadi ada yang gak dengar atau gimana? Bilangnya apa? Kayaknya nggak ada yang nanya kan? Gak ada yang nanya nih ya. Gak apa-apa, nanya aja. Yang ada yang tadi kan agak koneksinya agak jelek ya. Jadi agak putus-putus. Kalau misalnya tadi ada yang gak kedengeran atau gimana, bilang aja disuruh ulang apa-apa. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja nih ke soal berikutnya. Ya. Oke, berarti kita langsung lanjut aja nih ya. Cik, so, langsung aja Cik. Oke, sebentar. Pelan-pelan ya Cik, soalnya kayaknya kayak tadi kalau ngomong cepet jadi koneksi jadi putus. Oh, oke. Nah, di sini selanjutnya soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini materinya tentang ruang hasil kali dalam proses transmisi. Di sini diketahui himpunan B memiliki anggota vektor B1, vektor B2, dan vektor B3. Di mana B merupakan merupakan basis ruang hasil kali dalam DR3. Yang ditanyakannya mentransformasikan basis tersebut menjadi himpunan F yang memiliki anggota C1, vektor C1, vektor C2, dan vektor C3 menggunakan proses Gram-Schmidt. Nah, di sini tuh yang karena memiliki 3 anggota vektor, memiliki 3 anggota B1, B2, B3, di sini berarti ada 3 cara untuk mengubah dari yang tadinya himpunan B menjadi himpunan S. Rumus pertama itu kita ubah dari C1 dari B1 ke C1, vektor B1 ke vektor C1. Nah, yang pertama yaitu vektor C1 sama dengan vektor B1. Nah, vektor B1-nya itu adalah 1, 1, 1, 1. Nah, kita cari panjang vektor dari B1. Nah, ini di akar dikuadratkan. Jadi akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, jadi hasilnya akar 3. Nah, selanjutnya itu kita cari vektor C2-nya. Nah, vektor C2 itu sama dengan vektor dari B2, kan C2 itu posisinya sama dengan B2 ya. Jadi vektor B2 dikurang vektor B2 dikali C1 di hasil yang sebelumnya udah ada di C1 yang ini.
Nah, dibagi panjang vektor B1. Nah, panjang B1-nya ini. Nah, dikali vektor C1 lagi. Nah, di sini hasil. Nah, di sini yang perlu perhatikan itu adalah cara perhitungannya. Takutnya jangan sampai keliru. Jadi kalau misalkan ada tanda pengurangan sama kali, yang dikerjakan tuh yang dikali dulu baru dikurangin gitu. Jadi emang udah aturannya begitu ya. Terus ini rumusnya juga emang udah ada dari ininya, dari materinya. Nah, terus jadi B2 itu adalah tadi B2 itu adalah 011, B2-nya 011 masukin, terus C1-nya itu yang ini 1111 per akar 3 dari sini dikuadratkan. Oh, ininya maaf lupa dikuadratin, nanti diupdate lagi di drive-nya ya. Nah, terus C1-nya ini, vektor C1-nya itu yang ini 111. Nah, tinggal dikalikan 0 dikali 1, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Nah, jadi hasilnya itu 2/3 dikali 1, 1, 1. Nah, hasilnya jadi gini. Jadi 2/3 dikali ke dalam nilai ini 1, jadi 2/3 dikali 1, 2/3, 2/3 dikali 1, 2/3, 2/3 dikali 1, 2/3. Nah, di sini dihitung lagi pakai cara ini aja, apa namanya? Cara manual kalau misalkan agak bingung gitu. Jadi misalkan 1/1 dikurang 2/3, dicari persamaannya. Jadi biar nggak keliru juga. Nah, di sini 0 dikurang 2/3 adalah minus 2/3. 1 dikurang 2/3 adalah 1/3. 1 dikurang 2/3 adalah 1/3. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa ada yang kurang ngerti nggak? Ada Kak. Apa? Itu di C1 kan itu hasilnya akar 3, harusnya akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat? Enggak, kan 1 dikali 1 itu 1. Iya. Ditambah 1 dikali 1 kan 1 juga. Iya. Nah, 1 kali 1 juga 1. Jadi kan 1 tambah 1 tambah 1. Jadi Tapi 3. kalau yang soal di nomor 2 tuh akar 3 pangkat Itu- 2 itu dari mana? Nah, ini ada kesalahan. Ini lupa ditulis kuadratnya. Jadi rumusnya emang dari sananya begitu. Dari proses transmit itu rumusnya gitu. Nah, jadi ininya dikuadratin harusnya. Jadi lupa nanti diupdate lagi di drive-nya ya. Ini harusnya Baginya kuadrat ya? ya, jadi sini per kuadrat. Jadi ini tuh rumusnya udah dari proses transmitnya gitu. Jadi kita tinggal masukin angka-angkanya aja. Oke deh Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak sampai kedua? Nah, pokoknya jadi di setiap nomor itu kita cari vektor C1-nya yang mau dirubahnya sama cari panjangnya vektor dari vektor soalnya. Itu pasti jadi udah udah satu kesatuan karena rumus dari mencari mentransformasikan himpunan S itu rumusnya itu vektor C1 panjang C1 gitu. Nanti di terakhir ada deh. Jadi ini lanjut lagi aja ya, nggak ada yang mau ditanyain lagi kan? Nah, selanjutnya kita udah cari vektor C2-nya. Kita cari panjang dari vektor C2-nya. Nah, panjangnya itu, jadi ini hasil dari yang tadi, yang dari vektor C1 udah dikuadratkan dan diakarkan. Nah, jadi gini, min 2/3 dikali min 2/3 adalah 4/9. 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9, 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9. Jadi kalau dijumlahkan jadi 6/9. Nah, 9 ini kan bilangan kuadrat ya. Jadi bisa disederhanakan jadi akar 6/3, bukan akar 6/9. Disederhanakan jadi akar 6/3. Tapi kalau mau nggak disederhanakan juga bisa, boleh. Sampai sini juga udah benar. Nah, terus selanjutnya itu di yang tinggal terakhir yang ketiga, yaitu vektor dari C3. Nah, rumusnya vektor C3 ini adalah vektor B3 dikurang B3, kan B3 dikali C1 per panjang vektor C1 kuadrat dikali C1 dikali vektor C1 dikurang B3 dikali C2 per C2 per panjang vektor C2 dikuadratkan dikali C2 lagi. Jadi rumus yang dari sini tuh dipanjangin lagi gitu. Jadi dilanjutin lagi.
Nah, terus hasilnya tinggal kita masukin angka-angkanya. B3 adalah 0,001 dikurang 001 dikali 111 per akar 3 kuadrat dikali 111 dikurang 001 dikali min 2/3 1/3 per akar 6 per 3 kuadrat dikali min 2/3 1/3 sama 1/3. Tinggal dihitung. Ini tetap karena kurang kan, jadi kita kerjain yang kalinya dulu. 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Akar dari 3 kuadrat itu adalah 3. Lalu selanjutnya ada 0 dikali min 23, min 2/3 adalah 0. 0 dikali 1/3 adalah 0. 1 dikali 1/3 tetap 1/3 per 6/9. Jadi akar 6-nya dilepas, 3 kali 3, 9. Nah, di sini kita lanjut kali lagi. Jadi ini 1/3 dikali 111, hasilnya 1/3. 1/3, 1/3. Di sini ntar ini jadi 1/3 dibagi 6/9 itu adalah 1/2 dikali min 2/3. 1/3, 1/3 hasilnya adalah min 1/3. 1/6 dan 1/6. Nah, hasilnya kita kurangin dari ini ke yang ini dulu. 0 dikurang 1/3 adalah minus 1/3. 0 dikurang 1/3 hasilnya minus 1/3. 1 dikurang 1/3 adalah 2/3. Dikurang ini 1/3, 1/6, 1/6. Hasilnya minus 1/3 ditambah kan dikali sama dikali. Jadi negatif dikali negatif hasilnya jadi positif. Jadi min 1/3 ditambah 1/3 itu hasilnya 0. Min 1/3 dikurang 1/6 hasilnya min 1/2. 2/3 dikurang 1/6 hasilnya 1/2. Nah, kita udah ketemu vektor C3-nya. Lanjut ke cari panjangnya dari vektor C3, yaitu sama. Jadi bilangan ini dikuadratkan terus diakarkan. 0 kuadrat hasilnya 0, min 1/2 kuadrat hasilnya 1/4, 1/2 kuadrat hasilnya jadi 1/4, dijumlahkan jadi 2/4. Nah, karena 4 ini bilangan kuadrat, disederhanakan lagi jadi akar 2/2. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kedengeran kan ini suaranya? Lain. Atau kecepatan nggak? Yang mau nanya aja, ini soalnya panjang banget kan ya? Iya, tapi biasanya kalau buat cara ini sih di soalnya tuh dikasih tahu ada rumusnya gitu, dikasih tahu rumusnya. Oh, Jadi, ada sifatnya sih, ingat. Gue iya, tahu ada udah sifatnya. Udah Jadi nanti kalian tinggal ngikutin. Sebetulnya sih buat ngerjain soal-soal kayak ituan gini, yang kalian harus paham itu step by step buat ngerjainnya sih. Karena kalau matematik kadang-kadang dikasih tahu sih ya, sifat-sifatnya ya. Iya, kasih tahu biasanya sifat-sifatnya. Cuma takut biasanya tuh kelirunya di perhitungan sama di cara-caranya. Harusnya ini dulu, jadi malah keloncat gitu. Jadi harus berurutan. Sama nanya. Konsen nggak ada, mau dilanjut. Jadi ini udah ketemu kan ya setiap vektor C-nya, C1, C2, sama C3-nya. Nah, terus kita udah ke ini. Jadi S tadi itu himpunan S memiliki anggota vektor C1, C2, C3. Nah, untuk mencari untuk mengubah dari apa sih dari satu normal itu rumusnya ini sudah ada rumusnya. Jadi vektor C1 ini vektornya ketinggalan. Ini bakal diupdate lagi. Ini ada vektor C1 per panjang vektor C1, C2 per panjang vektor C2, C3 per panjang vektor C3. Nah, hasilnya kan tadi ya C1 itu kan 111, yang sebelumnya 111, terus kalau C2 itu hasilnya min 2/3, 1/3, 2/3. Jadi ini diambilnya dari ini aja, dari vektor C1 sama panjang nomnya. Tinggal pindahin aja ke sini masukin. Ya udah deh ini hasilnya. Dari himpunan S anggota pan vektor C1, vektor C2, dan vektor C3. Ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya ini lumayan ribet sih, hitung-hitungan juga, soalnya kan ada pecah-pecahan.
Tadi yang ini ini versi kan ya? Kenapa sih? Kayak ini. Ini pada ngerti semua. Saya Kak mau nanya Ya, yang nomor yang nomor 3 yang di mana? Yang 001 dikurangi 1/3 Oh itu sih. Itu. ya ini yang ini. ya yang itu yang 1 dikurangi 1/3 itu emang 2/3 ya? Iya, Jadi diubah dulu satunya kan, kalau misalnya satu itu diubah 3/3 ya. ini gini bentar deh, digambarin ya. Jadi gini. Ini nggak ke share screen ya? Nggak, itu kayak section cuma ke window doang. Iya, bentar. Sebenarnya kursor lu kelihatan, kursor gua hilang. Enggak ada ini. Ini. Kan itu kan 1 dikurang, kelihatan kan ya? Kelihatan gitu. Kelihatan. 1/3. Benar nggak sih? 1/3. Nah, 1 ini kan sama dengan 1/1 kan? Ya. Ya. Nah, kita cari pakai persamaan nih. Jadi 3. Ini kan KPK-nya 3 ya. Nah, Iya. Nah, 3 dibagi 1, 3. 3 dikali 1, 3. 3. Jadi, dari sini ke sini itu dibagi. Terus kalau ke atas itu dikali. Gitu. Jadi caranya gitu kalau buat hitung pecahan biar lebih mudahnya gitu. Kalau untuk mengurangi angka biasa sama bentuk pecahan, mereka harus dibentukinnya sama dulu. Jadi kan pecahan itu ada 2 bagian ya, yang atas itu namanya pembilang, yang bawah penyebut tuh. Iya. ya. Nah kalau misalnya angka tadi satu itu belum ada penyebutnya kan. Nah dibikin ada penyebutnya, 1/1 itu kan 1. Yang berbeda dia 3/3 sama kan 1 juga. Jadinya 3/3 dikurang 1/3. Kelas. Paham nggak? Jadi dalam hitung pecahan tuh ibunya aja gitu. Jadi biar gampang nggak ada beli-beli. Tinggal samain aja ini penyebutnya. Jadi kalau 3 bagi 1, 3. 3 dikali 1, 3. 3 bagi 3, 1. Dikali 1 itu 1. Jadi 3 dikurang 1, 2/3. Nah, paham. Oke. Ada yang mau nyari nggak? Dibenerin sih nanti sih yang tadi ada yang salah harusnya. Ya, ini kurang kuadrat. Nanti di-update lagi di drive-nya. Nanti baca-baca lagi aja di drive-nya, buka drive-nya gitu. Oh, ini Soal pembahasannya di nanti di drive. keren Bisa aja ke nomor 5. dari siapa sih? Aku masih belum. Ada silakan. Nah, Oke. Oh iya ada. Nah kita masuk ke bab transformasi linier. Jadi kan ini kan soal nomor 5, misalkan transformasi R3 yaitu ruang vektor berdimensi 3 itu sama dengan R2 ruang vektor berdimensi 2 di mana transformasinya itu adalah X, Y, Z sama dengan X min Y, X min Z gitu kan. Nah terus kita tuh disuruh untuk yang pertama membuktikan apakah transformasi ini merupakan transformasi linier. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu adalah ambil sembarang, yaitu pemisalan. Kan pusing ya kalau lihat ini. Apa tuh? Kalau lihat soalnya seperti
ini kan rumus, ini tuh sebenarnya rumus, jadi per soal itu beda-beda, tapi ini tuh digunakan, rumus ini tuh digunakan untuk patokan untuk mengerjakan gitu, jadi kita nggak bisa ngerjain tanpa patokan rumus transformasi ini gitu. Terus nah yang pertama kita lakukan adalah ambil sembarang. Ambil sembarang ini tuh digunakan untuk memisalkan. Jadi pada saat kita memisalkan nanti kita bisa membuktikan gitu apakah ini transformasi linear atau bukan gitu. Pokoknya kalian di sini tuh nggak bakal ngapalin rumus karena langsung ada caranya. Pokoknya tuh tinggal pinter-pinteran memisalkan sama mengerjakan aja sih. Kan di sini kan aku pakai, kan di sini kan di soal kan disuruhnya pakai U sama pakai V, tapi sebenarnya bisa pakai A atau pakai B, itu terserah kalian hurufnya misalkan. Jadi kalau aku ngerjainnya pakai pemisalan A sama B. Kenapa? Ini tuh kan ambil sembarang vektor A dan vektor B merupakan anggota ruang vektor berdimensi 3 dan skalar ini merupakan anggota bilangan real. Kenapa vektornya itu A sama B? Karena di soal ini tuh kita disuruh untuk membuktikan apakah ruang vektor berdimensi 3 ini tuh ruang vektor berdimensi 2 gitu. Jadi kita butuh dua pemisalan A sama B, vektor A sama B gitu. Nah, terus dan dari soal ini kita dapat T, X, Y, Z itu sama dengan hasil transformasinya itu T X min Y, X min Z gitu kan. Nah kita misalkan vektor A itu hasilnya A1, A2, A3, vektor B itu B1, B2, B3. Paham kan sampai sini? Kenapa A1, A2, A3? Kenapa kok sampai 3? Kenapa kok nggak sampai 4? Karena di soal ini tuh kita udah diketahui X, Y, Z ini doang. Jadi kayak kita tuh mengasumsikannya ya sampai 3 gitu. Dan hasilnya itu untuk transformasi vektor A itu hasilnya A1 min A2, A1 min A3. Kenapa kayak gitu? Karena kita mengasumsikan ini, A1 ini seperti X, terus A2 ini Y. Anggap aja yang pokoknya kita tuh tinggal memasukkan di rumus gitu loh. Terus A3 ini Z. Jadi hasil transformasi A itu X min Y. X min Y berapa? A1 min A2 gitu kan. Terus X min Z A1 min A3 gitu kan. Terus B juga kayak gitu. Kalau B di sini, B itu vektornya B1, B2, B3, berarti transformasi vektor B itu hasilnya ya kita memisahkan ini X, ini Y, ini Z. Kalau di sini X min Y berarti X-nya ini kan B1 min B2. X min Z, B1 min B3, seperti itu. Paham kan sampai sini? Ini baru memisahkan doang. Di situ, untuk membuktikan T itu transformasi linear, itu syaratnya ada dua. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa T transformasi vektor A plus vektor B itu sama dengan transformasi vektor A plus transformasi vektor B. Jadi kita mengerjakan ini dulu. Untuk membuktikan kita mengerjakan transformasi vektor A plus vektor B. Kalau kita punya vektor A kan itu kan hasil vektornya itu kan A1, A2, A3. Maaf ya tulisan saya jelek. Terus vektor B B1, B2, B3 gitu kan. Kalau vektor A plus vektor B ya udah tinggal ditambahin, tinggal dijumlahin gitu kan. A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3 gitu kan. Nah hasil dari transformasi A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3 itu sama dengan ini. Kenapa kok gitu? Ya kita menggunakan rumus yang tadi. Pokoknya patokan untuk mengerjakan ini tuh pakai rumus yang ini. Rumus yang di soal. Jadi kita di sini juga mengasumsikan bahwa A1 plus B1 itu adalah X, A1 plus B2 itu adalah Y, terus A3 plus B3 itu adalah Z. Jadi untuk hasil transformasinya itu X min Y, berarti A1 plus B1 dikurangi A2 plus B2 gitu kan. Terus X min Z, A1 plus B1 dikurangi A3 plus B3 seperti itu. Terus
Hasilnya disamakan hurufnya A1 min A2 plus B1 min B2, A1 min A3 plus B1 min B3. Hasilnya seperti itu. Nah, kita kan akan membuktikan ini apakah sama dengan transformasi vektor A plus transformasi vektor B. Nah, transformasi vektor A plus transformasi vektor B itu kalau dibuktikan sama hasilnya. Kenapa kayak gitu? Karena kita sudah tahu kalau A itu kan ini, vektor A itu kan hasilnya ini, A1 plus A2 A plus A3. Vektor B, B2, B1, B2, B3. Kalau ditambahkan pasti hasilnya ntar kayak gini. Terus kalau dikerjain ulang, ya udah hasilnya sama. Kayak gitu kan. Jadi kesimpulan untuk syarat yang pertama itu transformasi vektor A plus vektor B itu sama dengan transformasi vektor A plus transformasi vektor B. Gitu. Mungkin dari syarat 1 ada yang ditanyakan nggak? Mana yang bingung? Apa lanjut ke syarat yang kedua ya? Kalau syarat yang kedua itu akan dibuktikan atau bisa dipanggil dengan akan ditunjukkan juga bahwa transformasi K vektor A itu sama dengan K transformasi A. K itu tuh kayak skalar gitu. Jadi dia tuh merupakan bilangan real. Nah, untuk di sini kita ya tinggal memasukkan, kan kita udah punya nih vektor A itu A1, A2, A3. Untuk K kali vektor A berarti K kali A1, K kali A2, K kali A3 gitu kan. Nah, hasilnya kenapa seperti ini ya dimasukkan ke rumus yang ini. Rumus yang ini kita misalkan yang kayak diasumsikan X, Y, Z itu berarti K A1 min K A2, K A1 min K A3. Hasilnya K-nya itu dikeluarkan dari kurung berarti K dikali A1 min A2, K dikali A1 min A3. Untuk K transformasi dikali vektor A itu sama dengan K dikali vektor A. Vektor A itu ya tadi kan A1 min A1 A2 A3 dan hasilnya A1 min A2 A1 min A3. Nah, berhubungan ini juga kesimpulannya sama, berarti terbukti bahwa matriks transformasi ini tuh merupakan transformasi linear. Gitu. Terus untuk nomor B, tentukan transformasi 333. Ini tuh tinggal memasukkan aja berarti sesuai rumus ini. Anggap aja ini X, ini Y, ini Z. Berarti dari rumus kan X min Y, berarti X dikurangi Y. X-nya 3 dikurangi 3, 3 kurangi 3. Terus X min Z, X-nya 3 kurangi Z-nya 3, 3 kurangi 3, 3 kurangi 3 kan berarti hasilnya 0 semua kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini. Siapa yang mau nanya? Pokoknya ntar kalau kalian bingung lihat ini, biar enak dipandang tuh kayak dia langsung aja misalkan begini, ditulis aja, oh transformasi maksudnya ini tuh transformasi X Z sama dengan transformasi X min Y, X min Z gitu. Nah, ya udah tinggal ngikutin rumus. Kalau kalian mau misalkan pakai U, pakai P juga boleh, C pakai P juga boleh. Itu tergantung rumusnya, jangan ada di soal. Ada yang mau ditanyain nggak? Siapa yang mau nanya? Soalnya di sini soal terakhir nih habis. Ada ya? Ada nih. Nanya aja nggak apa-apa. Apa yang mau nanya di sini nanti juga bisa kontak kita lagi sih. Silakan aja dulu pertanyaannya kalau ada. Kita langsung aja ya. Iya, lanjut.
kelihatan nggak sih atau enggak? Udah kelihatan. Nggak sih sumpah deh. Dari tadi kalau misalnya aplikasi window kalian nggak bisa melihat itu, nggak bisa melihat kursor. Ya masih tidak kelihatan Bu. Gimana? Kelihatan ya? Nah, jadi di sini tuh kita materinya masuk ke tentang nilai eigen. Buat yang pada membuka soal di Google Drive itu kan sebetulnya sama materi hitung nilai eigen juga. Tapi di situ tuh bentuknya 3x3. 3x3 tuh ini kan bentuknya nih 2x2 nih. 2 baris, 2 kolom kan. Kalau yang di Google Drive itu bentuknya 3x3 itu agak lebih ribet. Nanti itu jelasinnya belakangan aja bahasanya. Biar nanti ada teknik apa soalnya juga. Nah jadi di sini catatan penting buat nyari nilai eigen itu kita harus ngerti cara ngitung determinan. Nah apa sih sifat yang ada di nilai eigen ini? Nilai eigen ini tuh sifatnya determinan dari matriks A dikurangin sama lambda dikaliin sama I. I itu apa sih? I itu tuh identitas. Nah contohnya identitasnya. Nah ini namanya matriks identitas nih, yang ada angka 1 hilang nih, namanya identitas. Ini yang kalau 2x2 nilainya berarti cuma 2 biji, berarti kan kalau dia 2 kolom 2 baris nih. Kalau misalnya dia identitasnya buat dipakai sama yang 3x3, berarti nanti nilainya ada satunya ada 3 biji, sisanya ngikutin aja buat mungkin. Nah kemudian identitas. Jadi determinan dari si matriks A dikurangin sama lambda dikali identitas itu sama dengan 0. Berarti kita cari dulu nih, kita kan baru punya matriks nih, kita baru punya matriks nih kan, matriks A kan, 4, 1, 2, 1. Kita nyari dulu si matriks A dikurang lambda dikali identitas nih, ini nih. Nah, jadi tinggal masukin aja si A-nya itu ke sini, dikurangin, kan bisa dikurangin dan dikurangin sama cek lambda dilulus ya khusus orang sama dikaliin sama identitas. Nah nanti ini dapat keringanan yang ini ini nyesuaiin sama si ininya juga. Jadi kalau misalnya depannya 2x2, si identitasnya itu juga harus 2x2. Iya sentinya ya. Lanjut. Kenapa? Jadi kalau di misalnya 3x3, namanya juga 3x3 dong. Iya, jadi kalau misalnya contohnya ya, misalnya ada 1, 2, 3, 1, 0 misalnya 0. Ada ini 3x3 nih. Berarti nanti dikurang sama lambda. Nah, yang ini identitasnya bukan 3x3, yang ini itu apa? Ini yang mereka kan gede, tiga tuh. Jadi kita pakai 2x2, misalkan yang mengawalkan. Tapi karena di sini kita pakai yang 2x2, tapi itu identitasnya bagiannya 2x2. Tapi kalau kayak gini, itu pakainya 3x3. Walaupun apa? Adanya langsung itu jadinya. Nah, pas sudah lulus kayak gini, si lambda ini kali-kali aja dalam. Kalau misalnya bentuknya lambda dikali sama satu matriks, berarti lambda dikali sama semua isi matriksnya. Masuklah 1 dikali lambda, lambda kali 0, ya 0. Lambda dikali 0, lambda di sini, lambda kali 1, berarti isi lambda, dan kan kurang ya 4. Ini cara ngurangin ini nih kalau matriks jangan lupa. Sesuaikan sama 4, berarti 4 dan dapat sama kayak dia siapa lambda kan. Nah berarti ini dikali konsep ini tadi kurang sesuai dengan ini.
berarti kan satu kurang lambda kan hasilnya di bawah. Terus dan satu dikurangkan sama nol. Dan satu dikurangkan berarti nol dong. Terus lagi kita pakai ini. Terus dua dikurangkan sama nol. Berarti kan kurang dua di sini. Satu dikurangkan sama lambda. Berarti satu kurang lambda. Berarti saja kurang lambda. Nah, ini hasil untuk si matriks A dikurangin sama lambda kali identitas nih. Berarti hasilnya ini. Ya, sekarang kita sesuaiin sama si sifat tadi kan kita mau nyari Dreiger ini. Katanya sifat Dreiger itu dependen dari si yang kita cari ini. Si matriks A dikurang lambda kali identitas ini adalah nol. Tertentuin lah. Tertentuin berdasarkan kategori dan determinannya. Kita betulnya gimana caranya? Kalau misalnya variabel gampang, tinggal yang atas kiri ini yang ini dikali sama ini. Tapi hasilnya ini ya, dikurangin sama yang ini sekarang. Inilah bagian yang atas kiri bawah atau bawah kanan dikurangin sama yang atas kanan di bagian bawah kiri. Jadinya 4 kali 1 kan 4 nih. 4 kali 1 4 kali lambda. Berarti kan 4 lambda kan kalau ini kan ini. Terus dengan lambda kali 1 berarti dengan lambda tetap. Dengan lambda kali lambda. Nah, ini kita gunain terus dong jadi lambda kuadrat. Nah, dikurangin sama 1 dikali 2. Berarti kan 1 kali 2 kan 2. Berarti kan kurang kan, berarti jadi ditambah 2 lagi, jadi kayak gini. Nah, jangan lupa sama nol, karena ini sifat kan dari yang kita cari tadi hasilnya harus nol. Sekarang kita juga yang dibagi di sini, hasilnya itu di sini. Kita ulitin juga tuh yang barat kita taruh depan. Pokoknya 4 bagi itu apa? Sama yang punya lambda di setelahnya. Terus baru dikasih yang biasa dengan teman-teman di belakang. Dari sini kita faktorin dah. Depannya itu udah lambda kuadrat. Berarti tulis lambda depannya. Kalau depan kiri lambda kuadrat. Belakangnya itu plus 6. Nah, plus 6 itu kemungkinan ada 2 kan. Antara minus sama minus plus 15 kan. Di sini kita coba minus 2 ketemu sama minus 3 kita kalian jadi plus 6 kan. Benar nih. Terus kita kali lambdanya. Lambda dikali minus 3. Jadi kan ini 3 lambda tuh. Ini 2 dikali lambda. Berarti ini 2 lambda. Nah, ini 2 tambah 3. Utang tambah utang. Berarti kan jadi banyak kan. Jadi 5 lambda. Maka ditulisnya benar-benar ini batasnya 5 lambda. Jadi sesuai itu minus. Buat nyari faktor kayak gini sih coba aja, ada yang cuma makin angka aja. Saya coba coba kira-kira bisa bagian apa aja, 3, 2, 1, kalau kamu sendiri macam-macam, coba aja masuk itu satu. Buat nyari faktor, nanti buat tengah itu nyesuaiin kalau misalnya kalian kali ini benar atau enggak. Nah, udah sampai dulu. Kita sekarang mau hasilnya kayak gini kan, hasilnya udah dalam doang gitu. Dibalik kita tulis satu nih, satu ya, baru yang satu ini. Berarti kan cuman lambda min 2 sama 0. Berarti ini 2 kalau nggak pasangan ke sini. Jadi malah nggak sekali lagi kan. Jadi lambda pasangan 2. Tepun sekali karena dia sama bentuk tuh. Jelaskan bagian yang sebelah kiri kayak gitu. Nah, berarti kan jadi lambda min 3 sama 0. Sisi 3-nya ini tidak luas, jadi luas dong. Jadi sisi lambda lagi, untuk PP-nya jadi ada sama 3. Yang itu faktor, kita bisa cari sisi lambda ini. Kalau udah kayak gitu udah selesai. Nilai jawabannya ini emang ada 2. Bisa juga tergantung dari hasil faktor yang ada di sini. Ini. Kira-kira yang tanya enggak?
kayak ini.